Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bapak semua, gimana kabarnya nak? Bapak berharap semuanya baik-baik saja. Baiklah anak-anak bapak semua, sebelum belajar marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 6. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini adalah PPKN dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar dari PPKN 3.4, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kompetensi dasar 4.4, menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.4, mengalih informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kompetensi dasar 4.4, memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kegiatannya di kelas. Bagaimana perasaanmu saat bermain bersama teman? Adakah perbedaan yang kamu temukan? Bagaimana kamu menyikapinya? Ayo membaca. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan khidmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Marilah kita baca teks berikut. Pengibar Sangsaka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sangsaka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta. Seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat, ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air (PETA) dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer Republik Indonesia untuk Filipina tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, sekarang silakan Ananda tuliskan informasi penting pada peta pikiran berikut
ini. Kemudian kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri dan masukkan pada kolom berikut. Menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan contoh berikut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Informasi pada kalimat tersebut berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat adalah kapan. Jadi, kalimat tanya yang tepat adalah kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan. Untuk melakukannya dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun berbeda suku atau agama. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. 1. Kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Nah, sekarang tulislah 3 contoh wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatanmu di kelas. Tuliskan juga manfaatnya dalam kolom berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Bapak sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.